Jumpa lagi teman-teman dengan saya Adi Patriabara dalam Mirror, dan dalam episode ini saya mengajak kita merefleksikan sebuah peristiwa yang cukup menghebohkan di Amerika Serikat. Di tengah demo rusuh di sekitar Gedung Putih, Presiden Amerika Donald Trump tampak berjalan ke seberang Gedung Putih ke sebuah gereja kecil Saint John Episcopal Church. Di depan gereja bersejarah itu, Trump tampak berfoto sambil memegang kitab suci. Trump lalu membuat pernyataan yang pada intinya mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menjadi lebih hebat dibanding sebelumnya. Apa tujuan Trump melakukan tindakan itu? Apakah itu hanya pencitraan ataukah ia tengah memohon agar Tuhan menolongnya di tengah situasi berat yang tengah dihadapinya? Kita tidak tahu. Yang pasti tindakan Trump mengundang reaksi yang cukup keras. Salah satunya dari Uskup Episkopal West Washington, Marian Abadi, yang menganggap Trump telah menyalahgunakan kitab suci yang sakral. Kitab suci di tangan Trump seakan dijadikan simbol pemberian otoritas kekuasaan kepadanya. Di sini kita melihat kitab suci dibuat seolah-olah menjadi mesin yang mengubah kehidupan. Model beriman yang menjadikan Tuhan sebagai mesin ternyata kerap terjadi dalam hidup beragama kita. Mari kita bercermin. Pernahkah kita protes pada Tuhan ketika penderitaan datang dalam hidup kita? Lalu kita mengatakan, Tuhan, apa salah saya? Saya sudah melakukan banyak kebaikan, saya sudah rajin beribadah, kok hidup saya sengsara? Kenapa saya menderita? Sebenarnya yang kita lakukan kurang lebih serupa dengan itu. Menganggap Tuhan mesin. Kalau saya begini, Tuhan akan begitu. Kalau saya melakukan ini, Tuhan akan melakukan itu. Mesin berarti kita yang mengatur. Menjadikan Tuhan seperti mesin membuat kita mengatur Tuhan. Itu sebabnya kemudian kita jatuh pada salah dan benar, disukai dan tidak disukai Tuhan menurut ukuran kita. Cara berdoa yang benar ya begini. Di luar cara berdoa seperti ini, Tuhan pasti tidak mendengarkan. Salah satu bentuk menjadikan Tuhan sebagai mesin adalah menganggap hanya ada satu cara atau bahkan satu-satunya cara yang benar dalam berjumpa dengan Tuhan. Kita lupa bahwa agama itu terkait dengan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang disebut dengan pengalaman iman atau pengalaman spiritual. Pengalaman itulah yang dirasakan para tokoh sentral agama, the founding fathers dalam agama-agama. Para pengikut agama-agama termasuk di masa kini juga memiliki pengalaman iman. Dan menariknya, pengalaman iman itu diberikan Tuhan dalam cara dan bentuk yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa cara Tuhan bekerja seturut dengan kehendaknya semata-mata, bukan menurut kehendak kita. Saya ingat sekian belas tahun yang lalu saya pernah nonton film Dracula, film tentang Dracula. Dalam film itu digambarkan Dracula tampak mengejar seorang perempuan dan perempuan itu kelihatannya cerdas dan gesit. Itu sebabnya dia berlari menuju gereja. Dia berpikir Dracula takut dengan gereja. Kebetulan di gereja ada seorang pendeta yang tengah berdoa. Perempuan itu segera bersembunyi di balik Pak Pendeta. Tiba-tiba Dracula masuk mendobrak pintu. Pak Pendeta kaget, Dracula kaget. Dracula maju perlahan-lahan, Pak Pendeta mundur perlahan-lahan sampai kemudian Pak Pendeta mentok di dinding belakang gereja. Dracula makin mendekat. Tetapi Pak Pendeta ingat Dracula itu takut dengan salib. Dia mengambil salib dan menunjukkan kepada Dracula. Dracula tertegun sejenak, tetapi kemudian dia perlahan-lahan menuju Pak Pendeta. Dirampasnya salib itu dan dihancurkan. Dracula kemudian mengatakan, Pak Pendeta, yang membuat aku takut bukan salib itu, tetapi imanmu. Di sini kita melihat Dracula yang berkhotbah, bukan pendeta. Gambaran sederhana ini menunjukkan bahwa seringkali kita membatasi cara kerja Tuhan di dalamnya seturut dengan keinginan kita. Teman-teman,
Salah satu hal yang menarik dari isolasi karena COVID-19 adalah kita menjadi terbiasa dengan ibadah di rumah atau ibadah online. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita sekalipun tidak kita lakukan secara bersama-sama. Tindakan ini menunjukkan bahwa kita percaya cara kerja Tuhan itu beragam. Namun ingat, ini situasi darurat. Jangan kemudian ketika situasi sudah normal, kita mengatakan, ya udah ibadah di rumah aja. Kan sama saja Tuhan hadir juga kok. Kalau itu yang terjadi dalam bentuk yang berbeda, kita kembali menjadikan Tuhan sebagai mesin kita yang mengatur Tuhan. Yang perlu kita lakukan dalam beragama adalah menyembah dan memuliakan Tuhan, bukan mengatur Tuhan. Mari kita bercermin. Apakah kehidupan beragama kita isinya mengatur Tuhan? Salam Mirror.